Hai Sobat Zarko, apa kabar semuanya? Kembali lagi di seri belajar geografi, yuk! Sebelum menonton, coba Sobat Zarko sempatkan untuk minum segelas air terlebih dahulu ya. Karena, air adalah salah satu kebutuhan manusia. Sama halnya dengan semua kehidupan di muka bumi, semuanya sama-sama membutuhkan air. Bagi manusia, air tak hanya dikonsumsi, namun juga digunakan dalam kegiatan sanitasi, mandi, mencuci, dan bahkan pertanian. Air juga menjadi cikal bakal munculnya peradaban manusia di masa lampau. Tepatnya, peradaban-peradaban tersebut munculnya di sekitar sungai. Cek faktanya dalam video berikut. Manusia cenderung akan mencari tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Tentu saja, karena setiap kegiatan manusia sehari-hari memerlukan air. Air juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, karena dengan air, pertanian juga akan berkembang. Mari kita bandingkan kasusnya pada zaman sekarang, lebih banyak mana manusia yang hidup di Gurun Sahara dengan yang hidup pinggiran Sungai Bengawan Solo? Berikut ini adalah daftar peradaban manusia di masa lampau yang muncul di sekitar sungai. Check it out! Yang pertama, peradaban India kuno. Manusia India kuno mulai menciptakan peradabannya di abad 30 sebelum Masehi, dan semuanya berawal dari Sungai Indus. Dari sungai inilah, masyarakat India membentuk komunitas masyarakat. Peradaban berlanjut bahkan selepas masa India kuno berakhir dan digantikan oleh bangsa Arya pendiri Hindu, juga Buddha pada masa Gautama, hingga lahirnya kerajaan Islam di sana. Tidak heran apabila penduduk India saat ini berjumlah besar, karena tidak lepas dari peran keberadaan Sungai Indus ini. Yang kedua, peradaban Mesir kuno. Mesir secara geografis terletak pada gurun pasir Sahara yang luas dan panas, yang sangat sulit untuk ditinggali. Namun, kenyataannya, Mesir tetap menjadi salah satu tempat terbentuknya peradaban, yaitu peradaban Mesir kuno. Sebabnya, negeri ini dialiri oleh sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Pada masanya, Sungai Nil menjadi sumber kekuatan ekonomi Mesir karena hanya di sekitar Sungai Nil, pertanian bisa berkembang. Bahkan hingga saat Mesir modern sekarang, 90% penduduk Mesir bermukim di sekitar Sungai Nil. Yang ketiga, peradaban Mesopotamia. Istilah Mesopotamia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang menggambarkan sebuah tempat yang berada di antara dua sungai. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di Irak. Peradaban Mesopotamia, atau juga dikenal dengan peradaban bulan sabit, merupakan peradaban tertua di dunia. Peradaban ini diawali dengan lahirnya bangsa Sumeria yang eksis sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Kemudian selanjutnya berkembang kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan Asyur yang beribu kota di Babilonia. Yang keempat, peradaban Tiongkok. Tiongkok saat ini tidak akan lahir, apabila tidak diawali oleh peradaban Tiongkok kuno yang lahir dari Sungai Huanghe, atau yang kita kenal dengan nama Sungai Kuning. Sungai yang berhulu di Tibet ini merupakan titik kemunculan terbentuknya komunitas masyarakat Tiongkok pada masa itu, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Yang terakhir, kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nusantara memang diberkahi dengan limpahan air yang banyak, mulai dari laut, hujan, dan sungai. Namun, kondisi ini tidak menutup fakta, bahwa ternyata ada beberapa kerajaan di Nusantara yang berawal dari sungai. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya yang berdiri di sepanjang Sungai Musi, dan Majapahit yang muncul berdekatan dengan Sungai Brantas. Itulah beberapa peradaban manusia yang lahir dari sungai.
Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa memang ada kecenderungan manusia untuk menetap di lingkungan yang mendapatkan akses air. Sekali lagi, tidak hanya sebagai air konsumsi, air juga digunakan untuk kebutuhan hidup manusia yang lain. Bahkan terbukti bahwa air menjadi penopang ekonomi sebuah zaman, karena dengan airlah pertanian di suatu tempat bisa hidup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.